Berapakah thariqah yang ada di dunia? Di Indonesia ada namanya Jam'iyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah. Presidennya Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Habib Lutfi bin Yahya memberi saya gelar Syekh Abdul Somad. Saya bukan gak hormat pada beliau, belum saya pakai, takut demam. Karena namanya terlalu besar. Di kampung saya kalau ada anak demam, dilihat, oh ini namanya terlalu besar. Jadi bawaannya meriang panas dingin. Syekh Lutfi bin Yahya, Presiden Thariqat. Yang paling besar di Maroko namanya Thariqat Tijaniyah. Kemudian Thariqat Syaziliyah. Itu ulama besar ilmu hadis namanya Syekh Muhammad bin Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Tarekat mereka adalah Syaziliyah, Syekh Abdul Hasan As-Syazili. Ada lagi tarekat Qadiriyah, dia adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada lagi tarekat Syaziliyah, Abdul Hasan As-Syazili. Ada lagi tarekat Darqawiyah. Ada lagi tarekat Ahmadiyah, bukan Ahmadiyah Ahmad Mirza Ghulam Ahmad, bukan. Tapi Syekh Ahmad Sidi Ahmad Al-Badawi. Ada lagi tarekat Naqsyabandiyah, Bahauddin An-Naqsyabandi. Ada lagi tarekat Syattariyah, Ahmad Syekh Abdullah Syattari. Namanya tarekat Syattariyah. Jadi tarekat itu banyak. Kalau di Mesir ada namanya Al-Majlisul A'la Lis Turuq As-Sufiyah. Al-Majlisul A'la Lis Turuq As-Sufiyah. Dan majlis ini boleh utusannya duduk di parlemen. Waktu zaman saya di Mesir, ketua Al-Majlisul A'la li Turuq As-Sufiyah namanya Syekh Ahmad Omar Hashim, rektor Universitas Al-Azhar yang juga ahli hadis. Jadi di sana ahli hadis, profesor, doktor, rektor, tapi juga mengamalkan thariqat. Thariqat itu adalah jalan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kelahi antara Syaziliyah dengan Naqsyabandiyah dengan Qadiriyah, kemudian Abah Hanom, kombinasi antara tarekat Qadiriyah wa Bandiyah. Kalau mau mengamalkan tarekat, yakinkan dua. Yang pertama ada silsilah sanadnya. Yang kedua ada mursyidnya, orangnya soleh. Kalau ada sanadnya, tarekatnya mu'tabar, lalu kemudian mursyidnya orang soleh, silakan amalkan. Tarekat kita adalah tarekat mu'tabar karena dia tak ada silsilah. Kita ikut aja yang sudah ada silsilahnya. Al-isnad minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad sampai kepada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, bersanad dari guru-guru Habib kita sampai kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara membedakan petunjuk yang datang ke dalam hati, apakah itu dari Allah atau dari setan? Sementara petunjuknya sama-sama baik. Wah, berarti itu setan syariah. Lil insani lammatani. Manusia itu punya dua lammah. Lammatul malaikah, bisikan dari malaikat namanya ilham. Sedangkan bisikan dari setan namanya waswasah. Oleh sebab itu sebelum tidur kita berwudu dulu, salat sunat witir dulu, bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan baca sekarang, nanti ketiduran. Sebelum makan minta lindung kepada Allah. Anak-anak kecil didoakan seperti doa Nabi untuk Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. U'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lammah. Maka insya Allah kita terjaga, terselamat dari itu. Tapi kalau ada bisikannya sama-sama baik, disebutkan dalam kitab Al-Lumah, ditulis oleh Imam Saraj At-Tusi, ahli tasawuf. Kalau engkau masuk ke dalam hutan, ketika tiba-tiba burung-burung yang ada hinggap di pohon kayu mengucapkan salam kepada engkau. Saya masuk ke dalam hutan, tiba-tiba burung itu mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Abdus Somad. Waalaikumsalam. Masuk ke dalam hutan, burung-burung mengucapkan salam kepada engkau. Bagaimana cara ucapkan salam? Datang rasa bangga, keluar dari hutan lalu bicara, akulah wali Allah. Semua burung sudah bersatu mengucapkan salam kepadaku. Sesungguhnya kau wali setan. Kenapa? Karena tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah. Makanya saya pernah nanya, ini jadi ustadz viral ini, jangan-jangan ini dari setan. Kalau ada rasa sombongmu dalam hati Abdul Somad, berarti kau setan. Tapi kalau dalam hatimu ada rasa takut kepada Allah, makanya saya tidak pernah datang ke Miftahul Huda 2 ini datang untuk berceramah, tidak, na'udzubillah. Aku datang ingin bersilaturahim kepada mujahid-mujahid fisabilillah. Allahu Akbar. Aku datang kemari mau belajar kepada mereka bagaimana ikhlas kepada Allah.
Maka niatnya mesti diluruskan. Maka kalau sampai dalam hatimu ada rasa bangga, ada rasa ujub, ada rasa sum'ah, ijabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Na'udzubillah. Ustadz, kan sekarang lagi gencar-gencarnya NKRI harga mati. Sedangkan yang dibawa mati secara hakikat adalah Islam. Manakah yang lebih tepat antara NKRI harga mati dan Islam harga mati? Kalau kita mati nanti, yang dibisikkan ke telinga sebelah kanan, La ilaha. Ada pernah melihat waktu dibisikkan NKRI? Ada. Tapi hubbul watan minal iman. Kita tetap sayang jaga NKRI supaya kita bisa beribadah dengan tenang, supaya kita bisa melaksanakan rukun iman, rukun Islam dengan tentram, supaya tidak bisa berkelahi, berhancur lebur perang. Maka kita tetap jaga keamanan, kedamaian, tapi kita tetap wala tamutunna illa wa antum. Jelas? Itu ada santri yang bawa sorban. Naik ke atas, ikan-ikan besar ada di atas. Santri, naik ke atas. Mohon pencerahannya menyikapi hukum waris di zaman sekarang, laki-laki perempuan itu disamaratakan. Padahal dalam konsep Al-Quran jelas bagian laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Dalam kasus ini boleh apa tidak? Lidzakari mislu hazzil khayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. 2 kali diulang Allah dalam Al-Quran. Tidak ada ayat yang paling detail, ayat paling lengkap kecuali tentang waris. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walada fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Kalau ada anak kamu dapat 1/4. As-sumun 1/8, as-sudus 1/6, as-thuluts 1/3, an-nisfu setengah. Disebutkan secara detail Al-Quran. Siapa yang merubah hukum Allah, wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul irun, fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humuz zalimun. Maka tidak bisa amandemen manusia untuk merubah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan coba-coba untuk merubah hukum Allah. Laki-laki diberikan 2 kali bagian perempuan, bukan berarti diskriminatif, bukan berarti merendahkan perempuan. Kenapa laki-laki diberi lebih banyak? Karena laki-laki bertanggung jawab memberi nafkah, mahar nikah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saya kena juga nih. Saya pakai sarung tapi di dalam tetap pakai celana. Hampir. Payah ngitungnya pakai cek. Terima kasih Tuan Guru, begitu besar dari seorang ulama, dan kita hanya tunggu dari pemerintahan. Kapankah seseorang bisa dikatakan ikhlas yang sesungguhnya? Apakah malaikat tahu ada yang ikhlas di antara kita? Ustaz Somad tanya sekali lagi. Adakah malaikat tahu keikhlasan hati kita? Tidak. Iza hamma abdi bihasanatin. Kalau hambaku itu ingin melakukan perbuatan baik, catat 1. Tapi kalau dia jadi melakukannya, catat 2. Kalau malaikat tidak tahu niat kita, dari mana malaikat tahu orang ini mau berbuat baik? Maka disebutkan Al-Qushairiyah, karya Imam Abul Qasim Al-Qushairi, ketika seorang hamba mau berniat baik, berbuat baik, maka dia mencium aroma yang harum semerbak. Dia catat 1. Malaikat tidak tahu apa yang ada dalam hati kita. Maka yang tahu keikhlasan itu hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan Abdul Somad ini ceramah karena mau subscriber, karena mau viral, malah mau viewer karena mau viral. Maka doakan supaya Abdul Somad ikhlas, istiqomah, dan mati husnul khatimah. Selalu minta doa kepada Allah, jadikan aku ikhlas ya Allah, jaga hatiku supaya jangan sampai kena ria, kena sum'ah ya Allah. Jangan sampai kita lalai lupa, karena kalau kita lalai lupa, disitulah setan datang masuk menghancurkan kita. Ustadz mohon jelaskan menyikapi, mengaplikasikan rahmatan lil alamin di era milenial ini Pak Ustadz, digital seperti ini Pak Ustadz.